رسول الله. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينحون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali bersama Zulkarnain El-Maduri. Kali ini saya ingin mengangkat sebuah tema, yaitu geramnya para buzzer-buzzer anti Wahabi. Ya, kalau saya itu membaca tanggapan-tanggapan para buzzer ya, para buzzer anti Wahabi ini yang begitu banyak itu di internet tuh. Bukan karena memang berangkat dari disiplin ilmu, tapi hanya berangkat dari sekedar ya berkomentar saja seperti komentator atau supporter itu. Yang kalau kita perhatikan intinya sih tidak ada yang bisa memberikan pengetahuan kepada kita, melainkan cuma mengajarkan kebencian-kebencian melulu gitu. Tanggapannya hanya kebencian, tak ilmiah gitu. Jadi bukan menambah suasana makin sejuk, tapi suasana semakin panas, runyam lagi gitu. Karena yang berbicara itu bighairi ilmin, berbicara tanpa ilmu. Ini benar kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'aftau bighairi ilmin. Mereka mengeluarkan fatwa tanpa ilmu atau berbicara tanpa ilmu. Nah, kalau berbicara tanpa ilmu artinya itu tong kosong. Yaitu tong kosong nyaring bunyinya. Itu yang saya maksudkan ya. Dari sekian banyak kritik-kritik yang masuk ke saya, itu saya justru makin meyakini ada yang mentalnya itu cepat terpukul gitu, ada mentalnya itu yang langsung nelongsok gitu. Yang jelas belum memberikan jawaban sebagaimana yang saya harapkan. Ada seorang buzzer itu ya, kenapa kalau Ustadz Idrus Ramli itu memang berbuat fitnah kok tidak dilaporkan ke polisi? Mana ada orang-orang Muhammadiyah sejak dahulu laporan? Gak ada. Muhammadiyah itu organisasi paling dingin hatinya itu. Organisasi penuh dengan salju. Organisasi yang penuh dengan siraman air es. Jadi dingin Muhammadiyah itu. Tidak gampang marah, tidak gampang sakit hati gitu. Ya beda dengan di luar jendela Muhammadiyah. Kalau begitu kita lihat melongok ke luar jendela itu sedikit-sedikit lapor, sedikit-sedikit lapor, sedikit-sedikit lapor. Yang menunjukkan eksistensinya sebagai seorang berilmu itu tidak mampu menghadapi lawan bicara. Itu sebenarnya tidak mampu menghadapi lawan bicara. Akibatnya stres, memukul pikiran, memukul hati. Yang terjadi itu adalah darah makin mendidih, membludak, yaitu sampai ke otak gitu. Sampai ke otak itu. Ya tentu panas lah. Kalau sampai ke otak itu kan tentu panas. Nah, yang demikian ini tentunya tidak diharapkan. Kalau di Muhammadiyah, mana ada orang Muhammadiyah, siapapun itu Ramli menghina Muhammadiyah ya. Ada orang enggak yang orang-orang pusat yang kemudian perhatian dengan dia? Enggak gitu. Dibiarkan begitu saja. Itu kalau dalam pepatah itu, kalau dalam pepatah kemajuan orang Padang, kalau pepatah Melayu itu kan biarlah
anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Ini kebetulan Bapak Yakut juga bicara anjing ya. Jadi biarlah anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Itu peribahasa waktu saya masih sekolah. Artinya buat apa menanggapi orang yang tidak tahu sejarah Muhammadiyah, kan begitu. Ya paling orang-orangnya yang di bawah saja, cukuplah saya lah menghadapi, tidak perlu pimpinan pusat. Itulah di Muhammadiyah gitu. Kemudian juga banyak sekian pembicaraan-pembicaraan yang saya kategorikan fitnah itu banyak. Tapi buat apa kemudian diperpanjang laporan segala? Itu orang yang kehilangan akal. Orang yang memang tidak bisa berdemokrasi di Indonesia. Satu contoh manusia tidak pernah bisa berdemokrasi di Indonesia, itu suka merusak ormas orang lain. Gitu. Satu contoh itu. Suka mengadili orang lain. Itu sudah tidak demokratis lagi. Ada lagi saya katakan, yaitu orang yang tidak mau mendengarkan pendapat orang lain. Kalau istilah ada oligarki itu ditujukan kepada orang-orang kaya tertentu yang membeli demokrasi misalnya. Ini ada orang yang berusaha menyatukan persepsi dengan penuh paksa agar seluruh kelompok-kelompok ikut golongannya, baru agamanya benar. Nah, pola yang seperti ini namanya adalah pola yaitu otoriter. Paham otoriter itu memaksa orang lain supaya mengikuti kelompoknya. Kalau tidak mau mengikuti kelompoknya, disesat-sesatkan, dibodoh-bodohkan. Ada Wahabi liberal, ada Wahabi radikal, ada Wahabi moderat. Wow. Lucu itu pokoknya. Nah, yang seperti ini saudara, yang lucu-lucu gitu. Yang lucu seperti itu. Jadi bagi kami di Muhammadiyah, sekali lagi, Muhammadiyah itu, kepalanya orang Muhammadiyah itu dingin-dingin. Toh kalau ada orang yang diusik marah oleh hanya seorang Muhammadiyah, itu menunjukkan memang kadar kemampuannya ya seperti itu. Nalarnya ya hanya sebatas mudah tersinggung, sakit hati dan sebagainya. Menyimpulkan pun tidak pada tempatnya. Muhammadiyah itu mendidik saya, mendidik pribadi saya itu. Mendidik berpikir, bagaimana saya bisa berpikir baik. Bagaimana saya menanggapi mereka bikin marah itu. Ya, dibikin marah aja mereka. Nggak usah sampai turun lapangan, nggak ada itu, nggak perlunya. Bukti konkret orang mudah tersinggung itu tidak mau menerima kelompok lain yang kemudian dianggap sesat, dirusak pengajiannya, dihadang untuk tidak mengadakan pengajian hanya karena permasalahan pendapat yang berbeda. Meyakini sesuatu seyakin-yakinnya, kemudian memporak-porandakan cara berpikir orang lain, dikemas dengan istilah NKRI. Padahal yaitu merusak NKRI itu sendiri dengan cara mencabik-cabik nilai-nilai yaitu kesatuan sebagaimana ditanamkan oleh Pancasila itu. Ini kalau mau berbicara istilah persatuan di Pancasila dibuang. Istilah ketuhanan sudah nggak ada lagi. Karena kemudian Tuhannya itu dimonopoli oleh hanya satu golongan. Itu yang terjadi. Tidak ada lagi nilai musyawarah, permusyawaratan tidak ada.
Keadilan tidak ada. Pokoknya kalau tersinggung Pancasila itu hilang tiba-tiba dari dirinya. Itu kalau mau berbicara Pancasila ini ya. Ini dari saya ini. Maaf ini saya lagi apa ya, mencoba memberikan sesuatu yang manis dalam kehidupan kita. Coba, yang sering kali kita langgar adalah tidak ada islah. Padahal fa'aslihu baina akhawaikum. Perlu ditanamkan pada setiap jiwa mukmin, kecuali kalau tidak mukmin. Hendaknya untuk saling islah antara satu dan lainnya. Meskipun berbeda pendapat, tak usah sakit hati, tak usah kebakaran jenggot, tak usah membubarkan pengajian orang lain. Gak usah. Kalau di sini diakui di Indonesia sebagai negara demokrasi. Apalagi sekarang menganut demokrasinya luar biasa ya. Jangan kembalikan lagi kepada pola-pola lama. Jangan menggunakan yaitu kesempatan dalam kesempitan. Ini kalau kita mau berbicara Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Iya kan? Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Persatuan Indonesia, permusyawaratan perwakilan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kan begitu. Nah, itu semuanya harus menjadi bingkai pemikiran dari kita. Sedikit-sedikit tersinggung, sedikit tersinggung. Ya, ya. Sedikit tersinggung, sedikit tersinggung. Ya opore, apa cong kata orang Madura itu. Jadi itu menurut saya seperti itu harusnya. Jangan mudah tersinggung. Kalau ada yang orang menyinggung, tersenyumlah, menunjukkan rasa bahwa saudaranya yang menyinggung itu adalah saudaranya. Ini barangkali baru namanya diskusi itu berjalan lancar. Oh, jauh-jauh sudah menyetop berbagai macam jalan itu dilakukan sedemikian rupa. Aduh, parah ini namanya. Sedikit, jangan, pokoknya ini tidak boleh ngaji di sini nih. Bisa merusak persatuan. Alah, yang bersuara masyarakat tuh bisa tahu dari mana. Kalau tidak ada sponsornya, masyarakat itu tidak akan tahu bahwa itu pengajian ini Wahabi dari mana gitu. Itu sudah pasti ada sumbernya. Baru artinya kalau mau buat bingkai demokrasi, ya harus demokrasi lah. Saya kan sudah kasih contoh itu di Islam Korni di London, Inggris itu. Dua kelompok berbeda, ini bukan paham agama yang berbeda, saling tuding mata dan sebagainya. Tapi tidak pernah terjadi pertengkaran, tidak pernah terjadi pengusiran, tidak pernah terjadi pengerusakan, tidak pernah terjadi pembubaran. Berjalan yang namanya diskusi walaupun panas mendidih gitu. Wow, saya pikir kalau kita yang begitu ya di Indonesia, udah saling jotos itu. Kenapa? Di mana-mana sudah ada pemikiran yang dibuat seperti itu, sengaja dibuat seperti itu pemikiran-pemikiran. Ini aneh itu. Dan tentu saja menurut saya nih sudah persaingan bukan lagi masalah paham, terlalu politis sekali gitu. Terlalu politis. Sejak zaman Pak Harto sampai zaman SBY kalau kita lihat tuh. Termasuk di zaman Megawati jadi presiden itu. Zaman Gus Dur, malah Gus Dur ini wow. Kalau kita lihat
dia seorang demokrat beneran gitu ya. Bukan partai Demokrat, maksudnya dia seorang demokrat. Tapi biasa-biasa saja. Ketika Ja'far Umar Talib datang ke istana, Gus Dur biasa-biasa saja. Kalau sekarang mah tidak seperti itu gitu. Ini kalau kita lihat bahwa kondisi sekarang ini memang perlu ditawarkan agar tawar. Ini sudah kondisinya agak asin. Di mana-mana itu ada garam. Mungkin lagi terhembus angin jatuh ke air sehingga semua dirasakan asin. Barangkali itu saja dari saya, Zulkarnain El-Maduri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.